Jadi jangan diartikan dakwah itu kepada orang lain di luar sana. Kita mengajarkan sebuah kebaikan kepada anak-anak kita, itu juga adalah dakwah. Dan itu tugas utama kita sebenarnya, untuk mendidik generasi-generasi anak-anak kita menjadi pejuang agama Allah berikutnya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi tetap bisa maksimal dakwah dengan tulisan, dengan postingan teman-teman, dengan bergabung di Quran Review ini misalnya, atau teman-teman bergabung dalam sebuah NGO, dalam sebuah komunitas, itu bagian dari dakwah. Dan semua kita harus dakwah. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia lain pada kebaikan dan mencegah manusia lain pada kemungkaran. Kalau teman-teman baca surah Al-Asr, teman-teman surah Al-Asr itu adalah perintah untuk kita berdakwah, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Yang artinya demi masa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal salih, dan dua lagi dakwah, menasihati orang lain dalam kebaikan dan menasihati orang lain dalam kesabaran. Jadi dakwah tugas kita semua, dan dakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan katakan pada suami, dan semua orang harus berdakwah sesuai dengan caranya, mengajak orang lain pada kebaikan, bagian dari dakwah. Dokter bisa berdakwah dengan caranya. Sabar ya Bu, mudah-mudahan penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Dakwah, sudah dakwah. Dakwah itu bukan tugas ustaz saja teman-teman sekalian. Dakwah tugas semua hamba Allah. Arah mana toh? Misalnya siapa? Misalnya adalah pekerjaan lainnya. Saya pernah ketemu sama waktu saya dirawat di rumah sakit, kemudian ada suster mengatakan istighfar Bu, atau zikrullah, berzikir Bu, itu bagian dari dakwah dengan caranya masing-masing. Jadi begitu teman-teman sekalian, memiliki semangat dakwah, ya, mengajak orang lain kepada Allah, dan mengajak orang lain mendapatkan nikmat iman Islam yang sudah teman-teman dapatkan, yang belum mereka dapatkan. Ajak itu, punya semangat itu, karena kita semua digelari sebagai umat terbaik. Kau punya tugas teman-teman sekalian, umat terbaik, mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran. Dan kelima, pertanyaan terakhir, saya mau sabar tapi nangis boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Tidak ada yang melarang dengan menangis teman-teman sekalian. Rasulullah pernah punya anak dari seorang wanita Mesir namanya Maria Kiptia. Punya anak bayi namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia masih bayi, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menangis. Sampai sahabat tanya, "Kau menangis ya Rasulullah?" Dan Rasul menjawab, "Iya, nggak ada masalah dengan menangis. Ini menunjukkan kelembutan hati, menunjukkan kasih sayang. Yang Allah tidak perbolehkan adalah meratap-ratap, ngamuk, teriak-teriak, merusak segala sesuatu. Itu yang Allah tidak inginkan. Tapi kalau menangis silahkan, nggak ada masalah. Untuk kadang menangis itu bisa menjadi obat bagi kita, tapi yang tidak boleh itu saja berlarut-larut. Tidak boleh berlarut-larut menangis. Kemudian kata Allah tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa padamu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Nangis boleh. Kau ambil sejadahmu, berwudu, dan menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kita mengakui kita yang lemah, kita yang tidak ada apa-apanya ini, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Kalau nggak minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama siapa lagi? Jadi mengadu kepada Allah, sedihnya kepada Allah nggak apa-apa, mulia teman-teman sekalian. Tapi jangan menunjukkan kesedihan kita, kelemahan diri kita kepada banyak orang, apalagi diceritakan di sosial media. Tidak seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk bersikap sabar, nangis tidak masalah, tapi bukan berarti meratap-ratap atau bukan berarti secara berlebih-lebihan. Kemudian berperilaku baik kepada kedua orang tua. Sebentar ya teman-teman sekalian, Maria. Kemudian berperilaku baik kepada kedua orang tua dengan penuh kesabaran. Yang pertama, kita ingat bahwa orang tua punya batas waktu. Teman-teman mengabdi kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu hanya sebentar saja teman-teman sekalian. Orang tua punya batas waktu, jangan sampai kita menyesal karena tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kedua, orang tua juga manusia biasa, pernah berbuat salah, pernah mungkin menyakiti hati kita, pernah mungkin membuat kita merasa tidak suka. Itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah
Luqman ayat ke-14 dan Al-Isra ayat 23. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua apapun itu kondisinya. Patuh kepada orang tua patuh kepada kedua orang tua kecuali kalau orang tua menyuruh kepada kemaksiatan, boleh tidak patuh. Kata Allah, "Fala taqul lahum uff." Jangan kau berteriak surah Luqman ayat 14 dan juga surah Al-Isra ayat 23. Teman-teman baca, teman-teman tadaburi. "Fala taqul lahum uff wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima." Kata Allah, jangan berkata jangan bentak, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Maka minta sama Allah kekuatan untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terkadang kita ini teman-teman sekalian, anak-anak muda termasuk saya, waktu awal-awal itu ya, saya punya cerita sedikit, saya boleh cerita ke teman-teman sekalian sebagai pelajaran, bahwa dulu ayah saya menentang saya menikah muda. Sementara saya ingin sekali menikah dari umur 20 tahun. Dari umur 19 tahun udah minta nikah. Apa saya nggak izinin. Maka dengan kesoktahuan saya nggak suka dengan pikiran ayah saya. Maka saya ucapkan perkataan-perkataan yang kasar, dakwah, tapi perkataan saya menggurui. Papa nggak tahu ya kalau orang mau nikah muda itu artinya menjaga kesucian diri. Harusnya Papa bangga punya anak yang menjaga kesucian diri dan sebagainya. Dakwahnya nggak masuk ke ayah saya karena ayah saya merasa anaknya menggurui beliau. Makanya tadi kalau kita lihat di jawaban saya yang pertama, syarat untuk jadi pendakwah adalah dia menguasai teknik penyampaian komunikasi tersebut supaya dakwah itu sampai ke hati seseorang. Jadi sejak itu ayah saya menangis teman-teman sekalian gara-gara perbuatan saya. Itu yang membuat saya merasa menjadi anak yang sangat tidak baik. Jadi di saat itu saya minta maaf kepada orang tua dan saya belajar untuk berkata yang baik kepada kedua orang tua. Orang tua punya batas waktu. Minta kekuatan kepada Allah untuk kita bisa berlaku baik. Memang mungkin kita tahu dalam beberapa hal, tapi orang tua lebih jauh pengalamannya banyak dibanding dengan kita. Asam garam kehidupannya banyak dibanding dengan kita ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa birrul walidain sebagaimana Allah perintahkan kita. Luqman 13 jangan menyembah kepada selain Allah. Luqman 14 berbakti, berbuat baik pada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu teman-teman sekalian. Dan doakan orang tua terus-menerus. Ada orang tua yang belum mendapatkan hidayah, doakan agar mendapatkan hidayah. Dan doakan keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kadang Allah uji ya teman-teman sekalian, keluarga yang mungkin tidak harmonis, keluarga yang bukan baiti jannati, bukan rumahku syurgaku, keluarga yang membuat kita pusing. Allah uji dengan itu. Tapi siapa tahu dengan kesabaran yang engkau miliki, dengan doa yang engkau panjatkan, dengan akhlak yang engkau tunjukkan dengan keluargamu, engkaulah yang menjadi pemersatu, penyatu dari keluargamu yang mungkin tidak begitu. Kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam mengurus anak-anak, kesabaran dalam menghadapi suami, kesabaran dalam menghadapi orang tua, kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Mudah-mudahan sabar menjadi penghias dari kehidupan kita, insya Allah. Baik, begitu teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jawaban dari Nana Dewi. Terima kasih Nana Dewi sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Aman sebelumnya nih Pak Ogi, sepertinya teman-teman di sini masih senang sekali ini. Bagaimana kalau kita buka beberapa pertanyaan lagi? Bagaimana Pak Ogi? Kayaknya satu pertanyaan boleh? Soalnya ini ya nunggu mau ditidurin tuh si Ogi Maria. Masya Allah. Maaf ya, kakak Podinya. Pertanyaan nih, Masya Allah. Silakan. Ya, yuk teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung question ya. Satu orang tanya saja. Untuk Pak Hanam, ya Rizkito, boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Pak Oki, saya mau tanya. Silakan.